teman-teman, selamat datang di Habitat Park SCBD. Sekarang kita ada di exhibitnya ataupun kandangnya kapibara. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanif sebagai perawat satwa yang ada di Habitat Park. Kita kenalan dengan 3 kapibara yang ada di sini. Namanya harus kenal juga karena tak kenal maka tak sayang. Yang di sebelah kanan, di sini namanya adalah Shaggy. Yang di sebelah sini namanya adalah Scooby. Dan yang di sebelah sini namanya Vilma. Vilma merupakan satu-satunya betina kapibara yang ada di Habitat Park SCBD. Kapibara ini merupakan salah satu satwa mamalia tikus terbesar yang ada di dunia. Jadi termasuk ke dalam family tikus ya, di si kapibara-kapibara ini. Kapibara ini juga berasal dari Amerika Selatan. Keunikan dari kapibara adalah mereka merupakan salah satu satwa yang sangat santai ataupun kalem. Walaupun mereka bertemu dengan satwa-satwa lain seperti yang ada di belakang, ada flamingo, ada koldak, ataupun ada hewan yang lain. Bahkan konon katanya di alamnya itu kapibara ini bersahabat dengan caiman ataupun buaya. Jadi mereka dapat hidup berdampingan, bahwa buaya ini tidak menganggap bahwa kapibara ini sebagai mangsanya. Dan kapibara juga tidak menganggap buaya ataupun caiman itu sebagai predatornya. Unik banget kan teman-teman? Nah sekarang kita akan mengenali kapibara berdasarkan dari fisiknya kapibara. Kapibara memiliki panjang tubuh 60 hingga 70 cm dan tinggi badan 40 hingga 50 cm saja. Namun bobot berat badannya dapat mencapai 30 hingga lebih dari 60 kg. Wow, berat sekali ya. Pantas saja kapibara menjadi hewan pengerat terbesar yang ada di dunia. Sekarang kita lihat dari telinga, mata, dan giginya. Apa yang unik dari kapibara? Keunikannya, gigi kapibara mereka akan tumbuh sepanjang tahun. Dan mereka akan memendekkan giginya dengan cara menggigit akar-akar pohon nih teman-teman. Setelah dari mata, telinga, dan gigi, sekarang kita akan melihat dari fisik badannya, yaitu kulit dan bulunya. Kulit kapibara ini cukup tebal dan rambut-rambut yang ada di seluruh tubuh kapibara ini sangat kasar teman-teman, untuk membantu pada saat mereka di alam dari serangga ataupun serangan-serangan serangga yang ada di alam. Keunikan yang lainnya, mereka ini dapat hidup di 2 alam, di darat maupun di air. Tapi airnya air tawar ya teman-teman, bukan air laut. Mereka ini dapat menahan nafas hingga 5 menit lamanya. Dan pada saat mereka berenang, mereka dibantu dengan selaput yang ada di kakinya. Dan dibantu dengan menutup telinganya ke belakang agar air tersebut tidak masuk ke dalam telinganya. Untuk berkomunikasi sesama kapibara dari individu satu dengan individu yang lain, mereka akan mengeluarkan sedikit suara seperti dencitan tikus teman-teman. Nanti teman-teman bisa mendengar bagaimana suaranya. Keunikan berikutnya adalah kapibara ini hanya buang air besar ataupun pup di dalam air saja. Jadi, perawat satwa ataupun kiper-kiper yang ada di habitat harus dengan sigap untuk mengambil kotoran-kotoran yang ada di air. Dengan dibantu 2 filter besar yang ada di bawah kahan-han ini, di belakang sana dan di bawah sini, merupakan filter air untuk membersihkan kotoran dan air-air yang ada di kandang kapibara. Jadi sudah dipastikan air-air di sini bersih ya teman-teman. Untuk perawatannya, apa aja sih yang harus disiapkan untuk menjaga kesehatan dari kapibara di sini? Yang pertama, kita harus menjaga kebersihan. Kebersihan apa aja? Kebersihan kandang ataupun eksibit yang ada di sini, termasuk media alas, air ataupun kolam, tempat makan, maupun tempat beristirahat dari kapibara di sini. Nah teman-teman, ketiga kapibara yang ada di Habitat Park SCBD ini bukanlah kapibara hasil tangkapan liar ataupun tangkapan alam. Jadi ketiga kapibara ini merupakan hasil dari peternakan. Karena ada beberapa negara ataupun di Indonesia sendiri ada yang sudah berhasil menernakan kapibara-kapibara ini. Jadi kapibara-kapibara ini sekali lagi bukan hasil tangkapan liar ya. Dari kecil mereka sudah berada di penangkaran. Halo teman-teman, sekarang kita akan lebih dekat lagi dengan kapibara yang ada di Habitat Park SCBD. Di sini ada 3 kapibara. Di sini juga merupakan salah satu tugas utama dari kiper-kiper ataupun perawat satwa yang ada di habitat untuk lebih dekat dengan satwanya ataupun memiliki tingkat interaksi yang cukup banyak dengan satwanya setiap harinya.
Kita lihat secara langsung gimana ataupun menyentuh secara langsung kapibara yang ada di Habitat Park SCBD dengan memberi makan seperti ini. Dan pengunjung juga boleh banget untuk memberi makan secara langsung seperti Kak Han di sini ya. Nah, kapibara juga suka banget nih. 3 kapibara yang ada di Habitat Park SCBD suka banget digarukin kayak gini. Lihat dia mukanya sambil tiduran tuh. Oke teman-teman, di Habitat Park SCBD kita memberikan pakan kapibara di sini dalam 1 hari 2 kali, yaitu di pagi dan di sore hari. Siangnya akan kami selangi dengan pemberian rumput-rumput secara ad libitum. Kenapa sih kita bagi pembagian menjadi 2 pagi dan sore? Dikarenakan pagi hari hingga sore hari merupakan waktunya kapibara-kapibara ini aktif sekali. Karena mereka bukan hewan nokturnal. Sedangkan pemberian sore hari, pemenuhan nutrisi ataupun karbohidrat pada saat mereka sebelum tidur. Halo teman-teman, tadi kita udah kenalan dengan kapibara di eksibit kapibaranya langsung. Sekarang waktunya kita mempersiapkan kebutuhan pakan dari kapibara. Dibantu dengan teman saya, Katri Bentang. Dan perlu diketahui, persiapan kapibara ataupun pakan kapibara ini dibantu dengan daftar list pakan berdasarkan nutrisionis ataupun kebutuhan pakan yang dibutuhkan oleh kapibara. Gak menunggu lama lagi, kita langsung saja siapkan kebutuhan kapibara dari proteinnya, kalsiumnya, karbohidratnya, ataupun berbagai macam kebutuhan yang dari kapibara, dari sayur, rumput, maupun dari buah-buahannya. Yuk bantu kami. Oke, tadi kita sudah siapin semua kebutuhan pakan ataupun diet dari kapibara bersama Katri Bentang. Sekarang kita waktunya untuk menggabungkan semua makanannya dan tidak lupa memberikan vitamin dan kebutuhan-kebutuhan eksternal dari kapibara ya. Oke, kita lanjut lagi untuk menggabungkan semuanya. Oke teman-teman, makanannya sudah jadi. Sekarang waktunya kita kasih makan kapibara ke eksibit. Yuk! Nah, itu dia sedikit informasi mengenai kapibara. Bagi teman-teman yang pengen ketemu dengan Vilma, Scooby, dan Shaggy secara langsung, boleh langsung datang ke Habitat Park SCBD. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!